Shalom TYC, senang bertemu kembali dalam online service kita malam hari ini. Saya yakin percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pujian penyembahan serta firman Tuhan malam hari ini. Selamat beribadah. Getarkan jiwaku sampai selamanya. Kau takkan tergantikan, hanya Engkau Yesus, kekasih jiwa. I want to worship you. I'll put my trust in you.
Salam HFTIC Padang, selamat malam dimanapun kita berada pada malam hari ini. Kita bersyukur kita bisa bertemu dalam ibadah online service kita dan itu adalah semua kemurahan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami ucap syukur buat anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa yang tiada hentinya bagi kami. Malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu selalu nyata dan selalu menyertai kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau dikuatkan, kami mau diteguhkan oleh firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai 10. Sekali lagi saya bacakan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Pada hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya dengan tema yang sangat simpel dan sederhana, yaitu di manakah engkau. Hari-hari ini kita bisa melihat di mana pertemuan antara saudara seiman dengan yang lain. Mungkin kita mengalami jarang pertemuan, apalagi antara kakak rohani kita, mentor kita dengan kita sendiri, kita jarang bertemu. Namun pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang saya bisa sampaikan dan saya angkat menjadi tema, yaitu di manakah engkau? Nah, yang bisa kita pelajari, yang saya temukan dalam Alkitab adalah bahwa pertanyaan pertama yang Tuhan ajukan kepada manusia, yang paling tidak sudah dicatat dalam Alkitab adalah di manakah engkau? Ya. Dan pada hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Sebab di sana dijelaskan ketika manusia di dalam Taman Eden dan Allah mengunjungi mereka. Bayangkan satu kunjungan yang sangat istimewa di hari sore dan sejuk, yaitu Allah berkunjung di Taman Eden menemui Adam dan Hawa. Nah, pada saat itu tidak seperti biasanya. Adam dan Hawa mereka bersembunyi, mereka takut, mereka berdua tidak mau ketemu dengan Allah. Nah, pada saat itu Tuhan menyampaikan pertanyaan, di manakah engkau? Saat ini saya bertanya bagi kita, ketika Allah bertanya di manakah engkau, bukan berarti Allah itu tidak tahu. Bukan berarti Allah itu hanya mencari informasi semata. Tetapi sesungguhnya Allah bertanya kepada kita, Allah menanyakan kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Sebenarnya intinya adalah dia bertanya untuk menyadarkan Adam dan Hawa tentang keadaan dan kondisi mereka pada saat itu. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ada satu permainan yang sangat kuno, yaitu petak umpet. Mungkin ini dari sana dimulai. Yang satu sembunyi dan yang satu mencari. Nah, ini hal yang bisa kita pelajari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang senang mencari kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh, dia mengunjungi dan dia mau datangi, dia mau bercakap-cakap, dia mau berfellowship, dia mau menyampaikan isi hatinya kepada Adam. Dan pada bulan ini, di September ini, kita punya tema yang sangat luar biasa, yaitu game plan.
kita sebagai anak remaja, anak-anak Tuhan, kita bisa selalu ada di dalam jalur rencana Tuhan, dalam setiap impian, dalam setiap cita-cita kita. Oleh sebab itu, lewat dari ini kita percaya bahwa Allah mengunjungi Adam bukan hanya sekedar menghabiskan waktu di sore hari, tetapi ada sesuatu yang sangat istimewa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Jadi pertanyaan Allah itu adalah untuk menyadarkan setiap kita, dimanapun kita berada, di dalam keadaan apapun teman-teman berada, Tuhan mau menyampaikan kepada kita seperti apa keadaan kita saat ini. Saya tidak tahu teman-teman atau anak-anak TY, anak-anak college dimanapun berada, seperti apa keadaannya pada saat itu. Tapi biarlah firman ini berbicara kepada kita. Ketika Allah bertanya, di manakah engkau? Apakah kita seperti Adam dan Hawa? Apakah kita sedang bersembunyi di balik pohon-pohon? Apakah kita langsung melompat dan menyambut Allah itu? Menjawab pertanyaan Allah itu? Ini adalah satu pertanyaan yang sangat-sangat spesifik yang harus kita bisa jawab di masa-masa pandemi seperti ini. Karena semua orang mungkin lost. Kita tidak tahu sistem belajarnya, kita tidak tahu kehidupannya. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak lebih betah di dalam kamar. Sebagai orang tua kita, mungkin dia tidak tahu apa yang sedang kita pelajari di dalam kamar lewat handphone kita, lewat internet yang telah terhubung. Orang tua tidak tahu. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Di manakah engkau? Apakah kita ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, atau kita sedang bersembunyi di balik pohon? Kita sedang menutupi diri kita dengan berbagai kebohongan. Nah, pertanyaan Tuhan itu adalah pertanyaan secara spiritual. Dia mau membawa hidup kita kembali kepada hubungan yang sangat istimewa. Ketika Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon, berarti kita sudah tahu ada hubungan yang tidak baik. Ada satu hal yang mereka sembunyikan. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kalau ada panggilan, kalau ada seruan, kalau ada satu pertanyaan, kita langsung menyambut. Apalagi yang bertanya adalah Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang kita ditelepon oleh leader kita, diwantuan oleh leader kita, dan kita sedang mungkin seperti Adam. Kita bersembunyi. Kita tidak mau dikunjungi ketika ada leader kita nelpon kita menanyakan kabar. Padahal sesungguhnya itu adalah telepon bagaimana seorang leader untuk membangun sebuah komunikasi buat kita, supaya kita semakin terbangun di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Ada satu sisi ketika saya mencoba secara pribadi, saya wantuan teman saya, dan di sana karena kita kan tidak bisa bertemu secara fisik, jadi kita bisa telepon. Nah, pada saat itu beberapa kali saya telepon tapi tidak diangkat. Nah, pada satu ketika dia bisa angkat, dan ternyata dia hanya berkata begini, "Saya lagi sibuk." Sebenarnya sesibuk apapun kita dalam kehidupan kita, kesibukan itu adalah sama seperti pohon-pohon yang menutupi keadaan Adam dan Hawa pada saat itu. Sebenarnya Adam tidak sibuk. Kita tidak sibuk sebenarnya. Kita punya waktu dan jam yang sama. Waktu aku yang Tuhan kasih 24 jam. Teman-teman juga punya waktu yang sama, 24 jam. Oleh sebab itu kalau ada satu kunjungan, kita pasti bisa. Kita pasti bisa memberikan waktu yang terbaik. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu punya tujuan yang terbaik bagi kita. Ya, seringkali seseorang tidak sampai ke tujuan bukan karena mereka tidak tahu ke arah mana mereka mau,
tetapi mereka tidak memberitahu di mana mereka berada. Mereka tidak memberitahu seperti apa keadaan mereka. Lanjut seperti yang saya katakan tadi, ketika saya one to one teman saya tersebut dan saya mau nanyakan kabarnya, langsung jawabannya, wah saya baik, luar biasa, sehat, semua aman, terkendali. Wow, saya senang mendengarnya. Tapi pada kenyataannya sebagai sahabat, bagaimana kita bisa membantu dia, bagaimana kita bisa mendoakan dia kalau kita tidak tahu seperti apa keadaannya. Bukan hanya sekedar mencari informasi tentang dia, tetapi sebenarnya kita sedang membangun hubungan supaya dia semakin dipulihkan. Dan saya dengar keadaan teman saya tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Jadi ternyata dia sedang bersembunyi. Dia tidak mau jujur tentang keadaannya yang sebenarnya. Sama seperti Adam, mereka tidak jujur. Apa salahnya menjawab pertanyaan Tuhan, di manakah engkau? Mereka langsung jawab, sebenarnya ini kami. Kami sedang dalam keadaan salah. Simple. Kalau Adam dan Hawa jujur pada waktu itu, mungkin saya bisa bilang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Tetapi Adam dan Hawa, mereka saling menuduh, saling menyalahkan. Adam bilang, Hawa yang engkau tempatkan di sisiku. Dia bukan hanya menuduh Hawa, dia senang juga menuduh Tuhan, yang dimana Tuhan yang menempatkan Hawa dalam kehidupannya sebagai penolong baginya. Dia bukan hanya menyesali Hawa, tapi dia menyesalkan Tuhan juga. Bayangkan bagaimana seorang pria, seorang imam, dia suka menyalahkan orang. Nah, oleh sebab itu kita dalam kehidupan kita hari-hari ini, jangan sampai kita tidak tahu keberadaan kita seperti apa sekarang. Kita harus terbuka kepada Tuhan. Kita harus meluapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan jatuh, kita harus menyampaikan, mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita jujur kepadanya. Sebab justru ketika kita berani mengakui keadaan kita jujur mengakui keadaan kita seperti apa, disitulah awal pemulihan. Disitulah awal perbaikan, disitulah awal tuntunan di mana dibawa kita ke tempat yang lebih baik. Kalau kita kehilangan jejak teman kita di salah satu kota yang baru kita kunjungin, yang kita tanya sama dia itu, apakah kamu udah makan atau belum? Yang kita tanya supaya dia bisa kita temukan adalah, kita tanya di mana kamu berada. Nah, kalau teman kita yang tersesat dalam satu kota yang baru dia datangi tersebut, dia tidak kasih tahu di mana dia berada. Kita ini gimana cara menemukannya? Kita tidak bisa, minimal kita bilang gedung apa yang paling menonjol di sana. Adakah hal yang unik supaya kami bisa tahu nanti? Adakah persimpangan? Adakah bangunan yang bagus? Atau ada kantor-kantor yang lain? Kalau dia tidak memberitahu, dia bilang, tidak peduli, pokoknya kalian jemput saya di sini. Sampai beberapa hari pun kita tidak bisa menemukan dia. Oleh sebab itu penting kita jujur mengasih tahu keadaan kita seperti apa. Jujur kepada kakak rohani. Terbuka kepada kakak pembimbing kita. Kita harus terbuka. Oleh sebab itu nanti ada pemulihan, ada nasihat, ada satu motivasi. Karena sebagian besar saya juga mengalami ketika saya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan banyak masalah, kadang saya stres dan saya terbuka kepada orang tua rohani saya. Walaupun pada saat itu belum ada jawaban, ketika saya udah terbuka, di situ beban pikiran berangsur sedikit mengecil.
saya merasakan keadaan saya dalam keadaan segar. Walaupun jawaban dari masalah kita belum ditemukan, tapi minimal kita udah terbuka. Dan saya percaya ketika kita terbuka kepada saudara seiman kita, dia pasti mendoakan kita. Dia pasti kita dukung kita dalam doa. Dia pasti mensupport kita. Oleh sebab itu kita juga bisa belajar dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita bisa melihat Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sempurna, dia adalah manusia Allah yang luar biasa, yang tak pernah jatuh dalam dosa, yang tidak ada cacat, celah dalam hidupnya. Tapi ini satu hal yang menarik yang kita bisa temukan, di mana di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38, di situ ada percakapan yang sangat menarik dan saya bacakan bagi kita. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mencurahkan perasaannya kepada Bapa, menyampaikan keluhannya kepada Allah Bapa, tetapi dia juga terbuka kepada muridnya. Walaupun dia seorang guru, seorang panutan, bahkan beberapa kali dalam Alkitab orang-orang memanggilnya guru yang baik. Dia berkata kepada Petrus dan Yohanes, dia bilang, "Hatiku sedih seperti mau mati rasanya." Bayangkan seorang leaders yang luar biasa yang bisa membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia dalam satu momen dia merasakan sedih, mau mati. Saya belum pernah sampai di perasaan level Tuhan Yesus ini loh. Saya tidak tahu teman-teman pernah merasakannya. Tapi ketika dia jujur memberitahu keadaannya, bukan berarti Tuhan Yesus tidak baik. Kita juga sebagai leaders atau apapun, kita tidak bisa bilang, "Oh, I am okay, semuanya baik." Kita harus jujur, men. Kita bukan manusia yang super. Kita juga manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna juga bisa merasakan kesedihan. Jadi teman-teman dimanapun berada, apapun kondisi kita, jangan takut. Ya, jangan takut memberitahu di mana kita berada, dalam keadaan apa kita. Jujur, datangi, terbuka kepada leaders kita. I care leader kita. Ayo share masalah kita. Tentang keadaan kita di sekolah. Tentang pergaulan kita. Tentang hubungan kita. Tentang pekerjaan kita. Atau tentang kuliah kita. Ada bentrokan, ada hal apapun. Kita dikuatkan lewat keterbukaan. Kita diteguhkan lewat kejujuran. Kita tidak bisa munafik dan berkata semua fine-fine, semua baik. Aku orang Kristen karena kita udah belajar firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan sekali lagi berkata bersukacitalah. Jadi kita membuat ekspresi yang luar biasa seakan-akan tidak ada masalah, tapi sebenarnya ada masalah. Itu kesalahan. Jujur. Bukan berarti kita tidak boleh bersukacita, bukan. Kita pada satu momen itu kita jujur. Kita tidak boleh seperti Adam dan Hawa. Kita bersembunyi di balik pohon. Padahal yang mengunjungi kita Allah sendiri. Seharusnya kalau Tuhan mengunjungi kita di sore hari yang sejuk. Wah, kalau saya dikunjungi Tuhan seperti itu. Bukan hanya gorengan sore yang saya siapkan. Saya siapkan segala sesuatu. Dan saya kasih yang terbaik. Bukan hanya makanan yang saya hidangkan yang terbaik. Tetapi waktu saya yang saya kasih yang terbaik. Semua pekerjaan saya, semua apapun yang saya pikirkan, saya tinggalkan sebentar. Saya mau berfellowship. Tapi Adam dan Hawa, mereka sembunyi. Mereka kira mereka bermain-main, main pentak umpet dan segalanya.
Oleh sebab itu, ayo kita memberitahu keadaan kita seperti apa. Jujur. Karena lewat itulah kedewasaan rohani kita semakin dibangun. Dan hidup kita semakin diperbaharui dalam rencananya. Kalau kita mau masuk dalam bulan ini dalam game plan-nya Allah, dalam rencananya Tuhan, semuanya kita terbuka. Jangan berkata bahwa aku udah berserah tapi kita tidak jujur sama Tuhan. Ada satu contoh yang luar biasa juga dari seorang anak yang bungsu yang merasakan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia berkata bahwa di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 18 saya bacakan bagi kita. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Seorang anak yang bungsu, kalau dia tidak menyadari keadaannya, kalau dia tidak jujur keadaannya pada saat itu dia sedang makan makanan yang sehidangan dengan babi, dia makan makanan babi dan dia tidak sadar keadaannya, saya percaya dia juga akan selamanya, selama dia kerja di sana, dia makan makanan babi. Tetapi karena dia mengetahui keadaannya di mana berada, dulu dia di rumah bapaknya penuh dengan kelimpahan, sekarang dia berada di satu posisi di mana semua keuangannya habis dan tinggallah makanan babi yang menjadi jatahnya. Dia memberitahu keadaannya. Dia sadar, aku harus kembali. Aku harus pulang. Kadang-kadang kita itu tidak tahu di mana kita berada, makanya kita tidak mau pulang. Ayo kembali kepada rencana Tuhan. Kembali kepada hadiratnya. Kita harus berani memberitahu keadaan kita. Kita tidak bisa bilang sama leader kita, sama teman kita, oh semua baik, semua baik. No. Kita sedang berpura-pura kepada diri kita sendiri. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan ketika kita percaya Allah yang Maha Tahu, Allah yang kita sembah adalah lebih baik jujur. Betul? Lebih baik terbuka. Anak yang bungsu ini, dia jujur tentang keadaannya dan dia berkata, bukan hanya terbuka, dia bukan hanya memberitahu keadaannya, keburukannya. Tapi dia berkata, dia mengakui dosanya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Itu satu pemulihan yang dahsyat. Dan tahu teman-teman kalau baca selanjutnya ayat tersebut, bukan hanya makanan yang dia dapatkan. Bukan hanya pengampunan yang anak yang bungsu ini dapatkan. Tetapi dia mendapatkan satu sambutan yang sangat meriah. Bukan sambutan yang penuh dengan nyanyian dan tari-tarian. Tetapi dia mendapatkan satu sambutan dengan pelukan kasih Bapa. Yang dari jauh berlari-lari menyambut dia. Bayangkan kalau itu seumpama Adam pada saat itu dan Hawa. Ketika Tuhan datang sama dia, Adam langsung lari menyambut Tuhan. Ketika Tuhan tanya, di mana keadaanmu? Di mana kamu berada? Tapi ternyata Adam sedang bersembunyi. Sedang tidak memberitahu keadaannya. Sedang melakukan kegiatan yang tidak jelas. Kalau teman-teman, adik-adik semuanya, saudara-saudara seiman, mari kita jujur tentang keadaan kita. Ketika Tuhan bertanya, di mana kamu berada? Katakan, ini aku Tuhan. Katakan keadaanmu saat itu, jangan keadaanmu kemarin. Kalau keadaan kita hari itu sedang dalam keadaan jatuh, Tuhan ampuni aku. Tadi aku buka situs ini. Tadi aku nonton ini, tadi aku berantem, tadi ada niat jahat ini, aku mau hajar teman saya ini. Tuhan ampuni aku. Engkau mau menanyakan keberadaanku. Itu berarti itu engkau menyadarkan aku tentang aku sebenarnya.
Oleh sebab itu ayat terakhir yang saya mau bacakan bagi kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai 10 dia katakan di sana bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, pada saat itu menanyakan keadaan kita, terbuka. Tuhan, aku tadi barusan lawan mama. Aku tadi barusan melakukan hal yang tidak baik. Jujur. Tuhan berkata, ia setia dan adil. Saya tidak pernah menemukan dalam Alkitab di mana ketika ada orang mengakui dosanya dan Tuhan menolak. Justru Tuhan mengampuni dan menyambut orang-orang yang jujur tentang keberadaannya. Bukan berarti juga ketika kita ketemu teman siapa aja baru kenal langsung kita bilang, wih aku baru melakukan ini. Bukan berarti kita jujur semuanya, bro. Tetapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Dan orang tertentu bisa kita share tentang keadaan kita. Mereka bisa bantu kita untuk bisa keluar dari setiap problem dan masalah dan dosa yang telah mengikat kita. Dan ayat selanjutnya dia berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi penusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Ada juga orang-orang begini. Mereka tidak jujur kalau mereka sudah jatuh dalam dosa. Sebab firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ada dalam dosa. Oleh sebab itu kita jujur memberitahu keadaan kita. Kalau kita mampu melakukan ini, kalau kita bisa terbuka tentang keadaan kita, posisi kita, keberadaan kita yang sebenarnya, maka ketika satu momen kita udah sampai di satu keberhasilan, satu level yang the best, yang terbaik bagi kita, maka kita tidak ada lagi kesombongan. Kita tidak ada lagi rasa sombong. Karena kita udah tahu, kita ngomong sama teman kita, thank you ya. Kalau bukan kamu yang menyadarkan saya tidak mungkin sampai seperti ini saat ini. Mungkin aku udah hancur. Mungkin aku udah berkeping-keping. Mungkin aku udah binasa. Tapi oleh sebab itu thank you. Artinya kita semakin dimurnikan. Jadi kalau ada orang yang tidak jujur tentang kehidupannya, tentang kejatuhannya, tentang masalahnya, maka itu bisa dibilang dia bagian dari orang yang sombong. Dia menyatakan semuanya baik, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, dan dia sedang memanipulasi keadaannya sendiri. Tapi ketika dia sendiri, dia menangis, dia terjepit. Oleh sebab itu, teman-teman, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa mengarahkan, memberitahu, menceritakan di mana kita berada saat ini kepada Tuhan. Jangan kita bersembunyi, jangan kita menutupi diri kita dengan berbagai hal-hal yang supaya di mana kotoran dalam diri kita, noda dalam diri kita tidak terlihat. Dan kalau kita sedang menyembunyikan noda tersebut, berarti kita sedang menjaga rahasianya iblis dalam diri kita. Iblis itu tidak mau dia dibawa ke terang. Ketika orang sudah menyampaikan dosanya, memberitahu, mengakui kesalahannya, berarti kesalahan itu dibawa ke terang. Kalau udah dibawa ke terang ada pemulihan. Tapi iblis senang kalau kita menutupinya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar membawa hati kita kepada Dia. Kalau kita mau tetap di dalam rencana Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, jujur seperti apa kita saat ini. Datangi Tuhan, kunjungi leaders Anda, bisa telepon, bisa chat, supaya kita semakin dikuatkan, diteguhkan dalam kebenaran firman-Nya.
Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami kasihi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur buat malam hari ini, buat kasih-Mu dan firman-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Engkau mengunjungi kami, Engkau datangi kami dengan kasih-Mu dan menanyakan keberadaan kami. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mau jujur Tuhan, seperti apa keadaan kami oleh firman-Mu, sehingga kami Tuhan dipulihkan, dikuatkan, dan diteguhkan oleh Engkau sendiri. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman, buat anak-anak TYC dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun yang mereka alami, kami mohon Engkau yang selalu memberikan semangat dan sukacita, Engkau yang selalu menghadirkan kuasa Roh Kudus-Mu yang tetap memberikan penghiburan bagi mereka, yang tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan bimbing ke arah yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat leaders generation Tuhan, buat koordinator college, buat koordinator TY Tuhan. Kau berkati hamba-hambamu yang luar biasa ini, sehingga mereka Tuhan semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan semakin diberikan hikmat di dalam melayani anak-anak-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, inilah rindu kami. Tuhan selalu bimbing kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Inter yang sudah membagikan firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman semua diberkati melalui firman yang dibagikan. Nah, saya juga menyambut teman-teman yang baru pertama kali mengikuti online service kita malam hari ini, dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti ibadah berikutnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin membagikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Sabtu depan tanggal 12 September 2020, online service TYC akan tetap diadakan jam 7 malam di channel YouTube SJF College Padang. Yang kedua, iCare tetap berjalan secara online. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki iCare, silakan menghubungi iCare leader kita. Yang ketiga, besok ibadah Super Sunday akan tetap diadakan secara online di channel YouTube IJF Padang jam 9 pagi. Untuk memeriahkan HUT IJF Padang yang ke-31, teman-teman bisa berpartisipasi dengan ikutan TikTok Challenge. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat di Instagram FJF Padang dan FJF College Padang. See you next week and God bless you. Greater is He who lives in me, Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me, greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me, reign in me.
He